Oke, selamat datang kembali. Ini adalah segmen terakhir dari video transformasi Laplace ya. Judulnya beberapa fungsi diskrit. Oke, pendahuluan. Di sini saya punya sistem mekanik yang terdiri dari massa ditumpu oleh pegas dan peredam ya. Nah, kemudian massa ini diberi gaya luar ya, yaitu Ft. Kemudian nanti sebagai respons, sistem ini akan bergetar. Nah, simpangan dari massa M ini atau getarannya kita beri simbol YT. Nah, model matematika dari sistem tersebut tentunya akan menjadi sebuah persamaan diferensial orde 2 ya, yang tidak homogen. Di sisi lain, saya punya juga rangkaian listrik ya, yang terdiri dari induktor, resistor, kapasitor. Kemudian ini di drive ya atau digerakkan ya oleh sumber tegangan VT. Ya, di sini kita beri simbol plusnya di sini, minusnya di sini ya. Nah, dua sistem ini ekivalen. Kenapa? Karena yang di kiri ini biasanya kita sebut sebagai kasus getaran mekanik, yang ini kasus getaran elektrik. Kenapa disebut getaran elektrik? Arus listrik yang mengalir di sini itu akan menjadi arus IT yang bersifat dinamik, bahkan bolak-balik. Jadi kadang arusnya ke kanan, kadang arusnya ke kiri. Nah, seperti halnya YT, kadang ke bawah, kadang ke atas. Jadi itu kasusnya juga sebetulnya merupakan getaran. Persamaan diferensial dari sistem elektronik tersebut itu seperti ini. Ya, Anda lihat ada turunan kedua dari Q. Q itu adalah muatan listrik yang tertampung di dalam kapasitor. Kemudian ini Q aksen itu adalah arus listrik. Ya, ini adalah IR sebetulnya hukum Ohm. Kemudian ini adalah tegangan yang ada di kapasitor itu Q dibagi oleh C. Ya. Nah, fungsi Ft dan Vt ya itu disebutnya forcing functions, fungsi-fungsi yang menggerakkan sistem. Ya. Atau ada beberapa yang menyebutnya sebagai driving functions. Ya. Nah, dalam beberapa kasus itu ada ya driving functionnya itu berbentuk kotak seperti ini. Ya. Jadi kalau sistem mekanik, Anda bayangkan kita berikan gaya konstan selama sebut 5 detik, setelah itu gayanya kita hilangkan. Nah, tentu saja nanti sistem ini akan merespons ya. Misalkan responsnya itu YT, dia bergetar seperti ini. Kemudian setelah itu gayanya kita hilangkan, dia akan bergetar lagi seperti ini. Ya. Nah, sistem elektronik pun demikian. Ya. Dalam sistem elektronik, sering kali kita memberikan tegangan yang bentuknya kotak seperti ini. Ya, bahkan nanti kotaknya berulang-ulang seperti ini. Ya, Anda punya, sebutlah ini misalkan motor listrik ya, yang Anda gerakkan oleh sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini biasanya dikontrol dengan menggunakan microcontroller yang bentuk tegangannya itu terhadap waktu dia kotak-kotak seperti ini. Ya. Nah, itu nanti Anda akan belajar di mata kuliah lain ya. Nah, sekarang fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial ini yang Ft-nya itu adalah fungsi kotak seperti ini ya. Oke. Idenya adalah ya kotak ini merupakan superposisi atau gabungan dari sinyal yang ini ya, sumber tegangan yang ini kita sebut UT ya atau apa ya. UT itu unit step function, UT, sedangkan ini yang kedua itu adalah U yang lain tapi dia delay 5 detik. Berarti ini adalah UT min 5 ya. Nah, idenya adalah sinyal kotak ini sebetulnya merupakan eh, penjumlahan atau pengurangan dari unit step function 1T dengan unit step function yang lain dengan delay sebesar 5 detik. Ya, penjumlahan atau pengurangan ya tergantung dari bentuk sinyalnya seperti apa. Ya. Nah, ini menjadi penting untuk Anda pahami ya, karena
kita akan menyelesaikan persamaan diferensial yang ini ataupun yang ini dengan cara transformasi Laplace, ya. Cara melaplaskan yang suku kiri sudah kita pelajari. Yang ini mudah sebetulnya. Kita laplaskan saja ini Ft, ya. Nah, jadi hasil transformasi Laplace dari Ft adalah Fs, ya. Atau cara bacanya Fs merupakan transformasi Laplace dari dua fungsi ini, ya. Nah, kalau kita lihat tabel 1/T itu adalah 1/S. Sedangkan ini, ya, adalah unit step function yang mengalami delay 5 detik. Jadi ini harusnya seperti ini. Nah, ini harusnya E pangkat min 5S. Nah, ini harus disempurnakan nih. E pangkat min 5S, gitu ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini, ya. Contoh lain. Nah, kadang kita juga mempunyai fungsi yang seperti ini, ya. Nah, fungsi yang seperti ini. Itu gimana sih sebetulnya? Sebetulnya ini superposisi dari fungsi yang ini, ya, fungsi yang menanjak. Nah, makanya ini disebutnya fungsi ramp atau menanjak, ya, tanjakan. Fungsi ramp itu kita beri simbol RT, ya, di mana dia itu adalah T dikalikan 1T. Oh, 1T itu adalah fungsi step, Anda ingat ya. 1T itu dia seperti ini. Nah, kalau dikalikan dengan fungsi yang lain, fungsi linier T seperti ini, maka ini di sana nilainya 0, untuk ke sana nilainya sama dengan T. Ya, jadi kalau ini mau diekspansi bisa, ya. RT itu adalah sama dengan, ya. Ya begini, 0 untuk T negatif dan dia bernilai T untuk T-nya positif begitu, ya. Nah, yang ingin kita cari itu FT-nya, ya. FT-nya itu adalah yang nanjak lalu datar nih, contoh nih, ya. FT-nya itu yang ini nih sekarang ingin kita cari. Kita ingin FT-nya itu tahu berapa. Nanti tujuannya adalah mencari Fs sama dengan berapa. Supaya kalau kita punya persamaan diferensial yang ruas kanannya adalah Ft dengan profil seperti ini, kita bisa selesaikan persamaan diferensialnya, ya. Oke, gagasannya adalah, ya, Ft itu merupakan gabungan atau superposisi dari RT dan RT yang lain tapi mengalami delay selama 4 detik. Jadi ini adalah R dari RT min 4 seperti itu, ya. Oke, saya tulis di sini. Itu adalah RT, ya, kemudian dikurangi RT min 4, ya. Nah, kalau kita cari Laplace-nya, ya, Fs itu adalah transformasi Laplace dari dua fungsi di atas, superposisi. Kalau RT Anda lihat di tabel itu adalah 1/S kuadrat. Nah, yang kedua itu adalah 1/S kuadrat, tetapi dia punya delay sebesar 4 detik, maka dia akan menjadi E pangkat minus 4S, seperti itu, ya. Nah, tugas terakhir nih, langsung nih 2 soal. Ya, pertama itu latihan 4, ya, jangan lupa Anda kumpulkan. Anda harus mencari Fs dari Ft yang diberikan, ya. Ini Fs-nya ini sama dengan berapa? Itu latihan 4. Nah, yang latihan 5-nya Anda harus mencari Y, ya, Yt atau solusi dari persamaan diferensial di mana Ft-nya itu adalah yang ini, ya. Oke, selamat berlatih. Tolong pastikan bisa karena ujian kita akan mengcover bab ini. Sampai jumpa lagi di bab selanjutnya. Terima kasih.